ngobrolin tentang mertua yuk. Buat teman-teman yang udah nikah, apa sih makna mertua buat kamu? Dan buat kamu yang belum nikah, seberapa takut sih kamu sama mertua? Ya, setiap orang punya ceritanya masing-masing ya teman-teman. Jadi memang nggak bisa digeneralkan gitu ya. Kalau kamu ketemu cerita orang yang nggak berhubungan baik gitu sama mertua, kamu nggak bisa digeneralkan bahwa semua mertua tuh kayak gitu. Atau bahkan kamu ketemu cerita baik gitu ya, bahwa oh semua mertua tuh akan seperti itu, ya nggak juga. Semuanya punya cerita masing-masing, tapi kita punya pengaruh cukup besar gitu untuk cerita itu teman-teman. Apa itu? Itu adalah respon kita dan pemaknaan kita terhadap mertua itu sendiri. Jadi misalnya mau senegatif apapun gitu perlakuan mertua, tapi kalau kita bisa merespon itu dengan positif, saya yakin pelan-pelan mertua juga akan bisa ngerasain energi positif kita. Tapi kalau kitanya nggak kuat gitu ya, jadi yang kuat-kuatan yang mana nih gitu ya. Kalau kitanya nggak kuat ya udah kita dapat energi negatifnya gitu. Kalau kita lebih kuat ya mertua akan bisa dapat energi positif kita gitu. Nah, kalau buat saya mertua itu adalah Masya Allah banget gitu. Masya Allah banget. Jadi setelah menikah saya merasa gimana nih gitu untuk mengungkapkan terima kasih, ucapan terima kasih kepada mertua yang udah ngebesarin, udah ngedidik anaknya gitu ya. Kemudian setelah anaknya mandiri, udah matang gitu ya secara emosional gitu ya, udah punya penghasilan sendiri, anaknya malah hidup bareng saya gitu tuh kan kadang Masya Allah banget gitu. Dan semuanya tuh butuh adaptasi. Kita sebagai istri kita beradaptasi, mertua gitu ya, dimana orang tua baru aja ngelepasin anaknya menikah gitu kan, itu kan butuh adaptasi juga. Jadi kita semua tuh beradaptasi dan kita bisa memaklumi itu gitu. Jadi kalau buat saya mertua itu luar biasa banget gitu ya. Mereka udah mendidik dan membesarkan suami saya gitu, yang sangat membahagiakan saya gitu. Dan saya juga baru gitu kan hidup bersama suami, sedangkan mertua udah lama banget hidup sama suami. Dan saya memposisikan diri saya untuk lebih banyak belajar gitu, lebih banyak belajar dan mendengarkan mertua gitu, karena kan kita mau belajar nih biar sama-sama saling membahagiakan. Saya mendengarkan, melibatkan dalam proses perkenalan ini dengan mertua biar saya lebih kenal sama anaknya gitu kan. Saya membahagiakan mertua, kemudian dengan saya lebih dekat sama mertua, saya jadi lebih kenal sama suami saya, dan juga suami saya ngerasa lebih tenang karena saya deket gitu sama orang tuanya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya tersinggung itu tuh sebenarnya semuanya dari kita sih teman-teman, ya nggak sih? Kalau misalnya kita mudah tersinggung, ya sebenarnya yang ditanyain adalah diri kita sendiri gitu. Jangan nyalahin orang lain, karena orang lain tuh ya nggak apa ya, apalagi kita orang terdekat ya, masih sih ada yang emang sengaja mau nyakitin orang terdekat gitu kan. Sebenarnya tersinggung itu tuh karena apa sih? Karena kita nggak cukup dekat, ya nggak sih? Kalau kita udah dekat, misal teman-teman punya bestie gitu ya, kadang mau dia ngeluarin apa ya, ngebully gitu kan, suka kita tuh ngebully, cie-cie atau hal-hal yang itu tuh sebenarnya tuh pedes banget gitu ya, mengkritik yang sangat pedas gitu, to the point gitu ya. Itu tuh kalau misalnya kita mau sakit hati tuh bisa gitu, tapi karena udah bestie banget tuh kita jadi malah kita ketawain gitu ya, malah kayak hahaha kamu bisa aja gitu loh. Dan memang secara hati yang memang nggak ngambil hati gitu loh teman-teman, nggak sampai ke sakit hati gitu. Jadi kalau kita udah dekat, itu tuh jadi kayak semuanya tuh jadi kayak dimaklumin, diterima, diketawain. Terus kalau misalnya penasaran tinggal dikonfirmasi aja gitu ya, dibanding kita berasumsi-asumsi gitu teman-teman. Jadi memang kalau kita tersinggung sama orang, ya itu adalah sebuah alarm kalau kita belum deket sama orang itu, ya nggak sih? Nah, tugas kita adalah untuk terus saling kenal,
terus saling berusaha untuk sama-sama saling membahagiakan. Kalau misalnya yang di sana belum bisa membahagiakan kita, nggak apa-apa, kita mulai dari diri kita sendiri untuk bisa membahagiakan. Dan kita juga minta bantuan sama pasangan, ya. Dan yang jelas, kita kalau misalnya dapat perlakuan yang mungkin dari kita kurang menyenangkan dari mertua, jangan belak-belakan gitu ngasih tahu ke suami gitu ya, karena kan itu orang tuanya gitu. Jadi kita menjaga. Jadi kita memilih juga apa yang bisa kita sampaikan ke mertua, apa yang bisa kita sampaikan ke pasangan gitu, biar damai gitu teman-teman ya. Jadi pokoknya yang belum nikah jangan sampai kamu takut nikah karena banyak kejadian menantu yang gak akur sama mertua gitu ya. Tapi ya persiapin diri aja gitu. Saya yakin kok orang itu, saya yakin maksudnya kalau teman-teman baik, teman-teman bahagia, hatinya lapang gitu ya, teman-teman akan lebih mudah menerima perbedaan, teman-teman akan lebih mudah menerima hal-hal yang gak sesuai sama ekspektasi teman-teman, atau bahkan teman-teman akan belajar untuk tidak berekspektasi gitu sama orang lain ya teman-teman ya. Jadi insya Allah semuanya itu berawal dari diri kita sendiri sebenarnya. Oke, buat yang sekarang tinggal sama mertua mungkin, kemudian lagi berjuang PDKT gitu sama mertua, pokoknya banyakin doa aja ya, banyakin doa. Kita selalu masukin nama mertua kita ke dalam doa kita. Kita berusaha untuk bahagiain mertua kita. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah dan Allah balas semua kebaikan mereka. Amin.